Part 2 UFO di dunia dan penampakannya. Dua konferensi pers diadakan pada tanggal 8 Juli dan menyatakan bahwa serpihan yang menjadi penyebab masalah bukan berasal dari UFO, melainkan dari balon cuaca. Namun menurut Roswell Daily Record, serpihan di Roswell berasal dari UFO yang jatuh, asal dari 4 alien yang tertangkap. Dari kejadian ini, digunakanlah istilah UFO pertama kalinya menggantikan penggunaan istilah piring terbang pada tahun 1952 oleh Kapten Edward J. Ruppelt. Ruppelt menceritakan pengalamannya dengan proyek buku biru dalam catatannya The Report on Unidentified Flying Objects. UFO dan makhluk hidup yang menyertainya, yang biasa disebut makhluk asing alien atau makhluk planet lain ekstraterestrial atau ENTI, banyak diadaptasi ke dalam film maupun layar televisi. EDOT adalah singkatan dari ekstraterestrial yang artinya berasal dari luar bumi. Karena ada teori yang mengatakan bahwa makhluk yang datang dengan UFO bisa saja berasal dari bumi, dari dalam bumi, atau dasar laut. Istilah makhluk aneh alien lebih sering digunakan daripada makhluk asing. Beberapa jajak pendapat diselenggarakan untuk mengetahui pemikiran masyarakat tentang UFO. Pada jajak pendapat tahun 2006, 24,6% warga Amerika setuju atau sangat setuju bahwa UFO mungkin merupakan pesawat ruang angkasa dari dunia lain. Pada tahun 2000, suatu jajak pendapat bersama sejumlah media mengungkapkan bahwa lebih banyak orang muda di Inggris saat ini yang percaya hantu dan makhluk angkasa luar ketimbang percaya pada Tuhan. Polling terhadap 1.000 orang muda menunjukkan bahwa sekitar 67% dari mereka yang berusia 15-24 tahun percaya akan hantu dan 61% lagi kepada makhluk angkasa luar atau UFO. Sebanyak 22% dari yang percaya piring terbang, yakin sepenuhnya, 39% masih setengah-setengah. Beberapa fenomena di angkasa maupun di darat, seperti misalnya cahaya misterius, penculikan oleh alien, lingkaran tanaman, dan lain-lain yang masih misterius, sering dikaitkan dengan piring terbang. Karena sebagian orang menganggapnya bukan berasal dari bumi atau bukan disebabkan oleh manusia. Cahaya misterius di langit, sunting. UFO tidak hanya berupa pesawat, tetapi juga cahaya misterius di langit. Fenomena yang menyangkut cahaya misterius di langit sudah tercatat semenjak zaman dulu kala. Beberapa peneliti UFO telah menemukan adanya gejala alam yang terkait dengan fenomena cahaya misterius, seperti misalnya meteor, tetapi beberapa di antaranya dianggap masih misterius. Ditemukan sebuah catatan mengenai penampakan cahaya misterius pada masa pemerintahan Firaun Thutmosis III tahun 1450 SM di Mesir dalam sebuah lembar papirus yang ditemukan oleh Alberto Siliotti. Tercatat bahwa Firaun pernah melihat lingkaran-lingkaran api di langit. Pada tanggal 24 September tahun 1235, Jenderal Yoritsune dan pasukannya mengamati benda terbang aneh berbentuk bulat dan bercahaya dengan pola tak beraturan di langit malam dekat Kyoto, Jepang. Selama masa Perang Dunia II, pihak Eropa dan Jepang melaporkan penampakan bola misterius yang bercahaya dan mengikuti pesawat mereka. Cahaya misterius itu disebut pejuang musuh. Tahun-tahun 1951 di Lubbock, Texas, muncul cahaya misterius di langit malam, membentuk formasi huruf V. Kecepatannya sekitar 650 km per jam. Namun petugas setempat mengatakan bahwa itu semua hanyalah angsa terbang yang diterangi lampu jalanan atau pesawat pembom uji coba yang sedang diuji di tempat itu. Selama tahun 1981 tahun 1985, para ilmuwan Norwegia menyelidiki cahaya yang tampak di atas Hesdalen. Cahaya itu tampak berpindah dan mengikuti gerakan mata pengamat. Namun para ahli kemudian menyimpulkan bahwa cahaya itu adalah fenomena alam. Fenomena tentang penculikan oleh makhluk asing banyak muncul dalam buku-buku, literatur, dan film dokumenter yang kebenarannya tidak dapat dipastikan.
Beberapa orang pernah mengatakan bahwa dirinya pernah diculik oleh makhluk asing. Kesaksian tentang penculikan oleh makhluk asing ini biasanya diawali dengan penampakan UFO dan makhluk asing yang menyertainya. Banyak korban penculikan yang mengatakan bahwa dirinya diajak masuk ke dalam sebuah pesawat asing, dan setelah di sana tubuh mereka diteliti, setelah beberapa jam kadangkala beberapa hari, korban muncul kembali di suatu tempat dengan ingatan yang samar-samar. Umumnya orang yang diculik makhluk asing mengalami depresi, hilang ingatan, insomnia, dan luka atau memar yang tidak diingat. Penculikan biasanya terjadi di malam hari ketika korban tidur. Para ahli psikoterapi yang menangani kasus penculikan oleh makhluk asing sering menyimpulkan bahwa fenomena tersebut merupakan pekerjaan makhluk gaib atau makhluk spiritual. Salah satu kisah penculikan terkenal adalah kisah penculikan Travis Walton. Travis adalah seorang penebang kayu di daerah Arizona. Ia mengaku diculik oleh benda asing tak dikenal. Benda tersebut terbang di angkasa dan melumpuhkannya dengan menyorotkan cahaya. Benda tersebut terbang di angkasa dan melumpuhkannya dengan menyorotkan cahaya. Setelah mengalami pengalaman aneh itu, Walton menulis sebuah buku berjudul The Walton Experience, Pengalaman Walton. Buku tersebut diangkat menjadi sebuah film dengan judul Very Intensky. Ada pendapat yang mengatakan bahwa korban penculikan diajak ke dimensi yang berbeda dengan dimensi manusia. Karena dalam suatu kasus penculikan korban merasa diculik pada jam 9 dan dikembalikan pukul 9 pula, padahal ia merasa diculik berjam-jam. Menurut peneliti UFO, ini adalah kemungkinan pemindahan dimensi di mana waktu dalam dimensi lain berbeda dengan waktu dalam dimensi manusia. Terdapat ratusan laporan mengenai kasus mutilasi yang menyerang hewan ternak, seperti misalnya sapi dan kuda dalam suatu kasus. Hewan ternak yang dimutilasi organ dalamnya menghilang dan kepalanya dikuliti dengan sekali cukuran. Yang lebih aneh yaitu tidak ada bekas darah di tanah dan terdapat tanda-tanda pembuangan gas di sekeliling tubuh korban. Kasus yang sama juga diterima dari seluruh dunia. Di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang, banyak ditemui fenomena lingkaran tanaman bahasa Inggris, crop circle. Fenomena lingkaran tanaman adalah munculnya pola-pola aneh. Seperti misalnya lingkaran, simbol-simbol, dan pola-pola geometri di ladang pertanian. Fenomena ini biasanya terjadi di ladang pertanian saat musim panas. UFO sering dihubungkan dengan kemunculan fenomena tersebut karena ada yang menganggap bahwa fenomena tersebut disebabkan oleh pesawat ruang angkasa yang mendarat. Segitiga Bermuda adalah salah satu lokasi misterius di muka bumi. Banyak pesawat terbang maupun kapal laut yang dilaporkan hilang di daerah Segitiga Bermuda. Banyak teori yang dilontarkan untuk menjelaskan peristiwa kehilangan di sekitar kawasan Segitiga Bermuda. Dan salah satu teori menyatakan bahwa adanya dimensi lain dan pangkalan UFO di area Segitiga Bermuda. Penerbangan 19 yang lenyap di daerah Segitiga Bermuda menyatakan bahwa mereka melihat cahaya-cahaya aneh tepat sebelum mereka menghilang. Cahaya-cahaya aneh tersebut dianggap sebagai efek visual yang aneh atau bahkan pesawat UFO. Beberapa peneliti UFO mengklasifikasikan piring terbang berdasarkan penampakan bentuk dari objek yang dilaporkan maupun yang terekam. Kategori berdasarkan ciri-cirinya meliputi piring, topi, atau pesawat berbentuk cakram tanpa dorongan yang terlihat atau terdengar siang dan malam. Cahaya yang bergerak cepat atau cahaya yang mampu berpindah tempat dengan cepat. Pesawat segitiga raksasa atau pola cahaya berbentuk segitiga. Pesawat berbentuk cerutu dengan jendela bercahaya bola meteor kadangkala dilaporkan dengan ciri-ciri ini, tetapi sebenarnya merupakan fenomena yang sangat berbeda. Lainnya, segitiga sama sisi, bulatan biasanya dilaporkan bercahaya, menyala-nyala di saat malam, kubah, intan, benda-benda hitam tak berbentuk, telur, dan tabung. Banyak teori beredar mengenai asal-usul UFO. Salah satunya yang paling populer berpendapat bahwa mereka ini sebenarnya adalah pesawat luar angkasa dari planet lain yang mengunjungi bumi. Namun,
Teori ini sendiri belum didukung dengan bukti yang kuat, sehingga kedudukannya masih lemah. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.